Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang patut kami kembalikan kepadamu Tuhan, atas nafas hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari ini kami diberi kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan firman yang hidup. Berilah bagi kami hikmat, kuasa, dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu di tengah-tengah hidup, kerja, dan pelayanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita hari ini, tema yang hendak kita renungkan, manusia, gambar dan rupa Elohim di Eden. Manusia, gambar dan rupa Elohim di Eden. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur karena Tuhan menjadikan kita dalam rancangannya dan dalam kuasanya. Firman Tuhan hari ini bagi kita tentang penciptaan Tuhan yang telah Tuhan kerjakan. Kita lihat pada pasal 1 ayat 1 sampai ayat 31. Dijelaskan tentang proses penciptaan secara mendetail. Ketika kita lihat kata demikian, membuka bagian firman Tuhan kita, menunjukkan kesimpulan dari keseluruh ayat sebelumnya itu, yaitu tentang proses penciptaan. Riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selanjutnya dijelaskan singkat tentang kondisi saat penciptaan itu, bahwa ketika Tuhan menciptakan itu belum ada apa-apa. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, bukan menciptakan dari sesuatu yang telah ada sebelumnya. Penciptaan Tuhan adalah penciptaan ex nihilo, artinya dari ketiadaan. Betapa Tuhan berkuasa dalam segala perkataannya. Manusia sendiri dibentuk Tuhan dari debu tanah yang diciptakannya dan menghembuskan nafas hidup. Maka manusia itu menjadi hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan hari ini bagi kita mau menyatakan bahwa Tuhan berkuasa. Perkataan Tuhan penuh kekuatan dan kuasa, bahwa kita manusia diciptakan khusus oleh Tuhan dengan tangannya sendiri, dan kita ditempatkan di tengah-tengah ciptaan yang lainnya. Hari ini sebagian keluarga kita masing-masing tahu kekurangan dan kelemahan kita. Selain kekuatan dan kelebihan kita, mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita ingat bahwa dari awal Tuhan menciptakan kita. Pada pasal 1 ayat 31 disebutkan sungguh amat baik. Dikatakan sungguh amat baik. Kita punya pilihan dengan segala kekurangan dan kelemahan kita untuk datang kepada Tuhan yang berkuasa.
untuk menolong kita, memperbaiki diri dan mengembangkan diri kita. Karena Bapak Ibu dan saya, kita adalah gambaran Allah. Kita dibentuk oleh Allah sendiri. Dengan roh Allah kita mendapatkan hidup. Jangan jadi orang yang patah semangat dengan apapun keadaan kita di hari ini. Tuhan kita Maha Kuasa. Berkata saja semuanya jadi. Tuhan sanggup bekerja dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita hari ini dalam kondisi kita, ada kita yang lemah, ada kita yang kurang, dan ada kita yang mau memperbaiki diri. Tidak mungkin Tuhan tidak mau menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Karena sejak awal Ia ciptakan kita sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Tidak mungkin Tuhan tidak sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dari yang kurang baik, saya percaya Tuhan akan mengubah menjadi lebih baik. Oleh dan sebab itu, marilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita terus percaya akan kuasa Tuhan yang besar. Dan marilah kita masing-masing, kita terus membenahi diri kita, hidup kita mau mengubah hidup kita supaya menjadi lebih baik. Karena Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah gambar Tuhan yang mulia. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan Dia menjadikan kita manusia dengan tangannya sendiri. Maka saya percaya sungguh bahwa dengan tangannya sendiri Ia memberi hikmat dan kuasa bagi kita untuk mampu mengubah kehidupan kita, mampu menuntun kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita mendengarkan firman-Nya, kita terus merenungkannya serta melakukan firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan yang membuat kita dengan tangannya, Ia mampu untuk menolong kita di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena di hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, belajar dari kitab Kejadian, di mana Tuhan dengan tangan-Mu sendiri Engkau telah membentuk kami manusia serupa dan segambar dengan Engkau. Maka kami percaya bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi, menopang, memberkati di setiap kehidupan kami. Tuhan selalu menolong kami ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi kasih dan setia Tuhan senantiasa ada di setiap kehidupan kami. Bapa di sorga memberkati setiap kami yang hari ini telah mendengarkan firman Tuhan melalui Klavo Sukacita. Kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.